kebisingan, sorry ini mobil lewat. Oke, kita ulang lagi. Ya, ketemu lagi dengan saya Herwin Gunawan. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan membicarakan ya. Jadi banyak orang yang bertanya ya, atau banyak kasus di mana sudah beli apartemen, ternyata banyak gangguan suara di apartemen tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas tips untuk menghindari kesalahan pembelian sebuah unit apartemen karena kebisingan. Pada prinsipnya, kebisingan di apartemen terjadi atas 3 sebab. Jadi ada 3 sumber suara yang masuk ke unit apartemen kita atau unit apartemen yang kita beli. Yang pertama adalah suara eksternal dari luar bangunan. Yang kedua adalah suara yang timbul di dalam bangunan itu sendiri. Nah, untuk suara yang timbul dari bangunan itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama yang disebabkan oleh manusia, yang kedua yang disebabkan oleh peralatan-peralatan yang ada di bangunan tersebut. Oke. Nah, yang pertama ya, untuk kasus yang pertama di mana suara dari luar bangunan masuk ke dalam. Penyebab-penyebab atau sumber-sumber kebisingan yang dari luar bangunan adalah biasanya lalu lintas atau aktivitas manusia, misalnya contohnya dari rumah ibadah, atau kemungkinan ada hiburan di situ, misalnya ada sebuah klub atau apa, itu merupakan sumber-sumber kebisingan. Kemudian jalur lintasan kereta api dan sebagainya. Ada juga jalur lintasan kapal terbang. Jadi yang pertama, identifikasi kira-kira di daerah apartemen itu, di area luarnya ada sumber bunyi apa saja. Yang kedua, setelah udah tahu identifikasi sumber-sumber bunyi yang ada di luar bangunan tersebut, yang kedua cek selubung-selubung bangunan yang menghadap bagian outdoor dari bangunan, misalnya kacanya seberapa tebal, terus apakah jendelanya buka tutup tuh handle kusennya cukup rapat sehingga udaranya airtight gitu ya, kedap udara sehingga nggak ada kebocoran suara yang masuk ke dalam ruangan. Jadi itu hal yang paling penting untuk menjaga suara dari luar nggak masuk ke dalam. Yang kedua, kita ngobrolin soal ini, suara antar unit apartemen. Nah, kalau suara antar unit apartemen biasanya kebisingan, sorry ini mobil lewat. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi kebisingan antar unit apartemen. Jadi kita punya unit, terus ada unit tetangga. Tetangga kita bisa di kiri, di kanan, atau di bawah atau di atas ya. Jadi misalnya kalau yang dari atas, orang di atas jalan kaki kedengeran masuk ke unit kita di bawah. Atau di atas mindahin kursi atau mindahin furniture juga kedengeran ke bawah. Itu kasus-kasus yang sering saya dengar atau keluhan-keluhan yang sering saya tampung dalam semasa saya menjadi konsultan kebisingan di Indonesia. Yang kedua adalah unit dari kita atau unit tetangga kita masuk ke dalam unit kita, misalnya tetangga lagi ngomong, suaranya masuk ke dalam kita, ke dalam ruangan. Atau yang kedua, suara TV, tetangga nonton TV atau dengar musik juga bisa masuk ke ruangan kita. Dan seterusnya ya, mungkin anak-anak main, anak-anak teriak, atau bahkan mungkin
anjing, dia piara anjing banyak, anjingnya berisik malam-malam hari kita mau tidur, jadi nggak bisa tidur karena ada kebisingan dari ruangan unit sebelah. Oke, jadi kita udah tahu nih ya penyebab apa atau permasalahan yang biasa ditemui akibat kebisingan yang nyebrang dari unit tetangga ke unit kita. Jadi gimana nih ngetes atau bagaimana menghindari atau mengetahui bahwa dinding partisi antar unit kita sudah benar atau sudah dibangun sesuai spesifikasi yang baik untuk sebuah apartemen maupun kemampuan meredam kebisingan antar lantai ya. Jadi yang pertama, kalau kebisingan antar lantai disebut dengan impact insulation class. Jadi impact insulation class-nya harus memenuhi standar tertentu sehingga langkah kaki, kemudian orang menggeser-geser furniture itu tidak terdengar ke bawah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dinding partisi yang bagus sehingga suara nggak nyebrang dari unit tetangga ke unit kita, namanya sound transmission class atau singkatannya STC, di mana STC tertentu, di mana kalau tetangga kita ngomong berantem, kita tidak akan mendengar suara sama sekali. Jadi kita harus mengetahui, harus bertanya kepada penjual apartemen tersebut berapa STC-nya dinding partisi yang antar unit yang dibangun, kemudian berapa IIC antar lantai, sehingga kita mengetahui. Dan apabila pemilik apartemen tidak punya data atau penjual apartemen itu belum punya data, mungkin bisa diminta jasa pihak ketiga untuk melakukan pengukuran sehingga terlepas dari kesalahan membeli. Karena kenapa kalau salah membeli? Ya kalau salah membeli, biaya untuk memperbaikinya bisa seharga satu unit apartemen tersebut. Jadi lumayan mahal. Ya, jadi untuk mengetahui atau mengecek kualitas sound insulation dari luar ruangan ke dalam, kita harus mengetahui nilai OITC atau Outdoor Indoor Transmission Class. Jadi sehingga suara-suara yang di luar seperti dari lalu lintas mobil atau motor gede atau pesawat terbang apabila apartemen kita berada di dekat bandara udara, kemudian kereta api apabila apartemennya dilalui oleh jalur kereta api. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, kebisingan yang disebabkan oleh peralatan-peralatan yang ada peralatan atau fasilitas yang ada di apartemen tersebut. Nah, kalau peralatan biasanya peralatan MEP nih, suara misalnya chiller atau suara genset atau kompresor AC atau AHU dan sebagainya. Atau kemungkinan yang kedua, jalur-jalur ducting yang didesain kurang baik, itu juga menjadi sumber suara. Kadang-kadang lift naik turun juga itu menjadi masalah atau sumber suara juga. Kemudian lift, AC, ya saya rasa udah cukup ya. Kalau seandainya ada yang kurang, alat-alat yang saya belum sebutin boleh ditulis di kolom di bawah. Jadi supaya untuk mungkin kita bisa jawab gimana cara menghindarkan atau ini. Terus yang kedua, fasilitas yang ada di apartemen, misalnya kolam berenang. Apabila unit kita dekat sama kolam berenang ya mungkin coba hati-hati. Kadang-kadang aliran air atau suara air kecipak, getaran-getaran air itu suka merambat lewat struktur dan masuk ke unit kita. Ada juga apartemen yang
punya fasilitas hiburan seperti klub atau karaoke atau apa, itu juga kalau fasilitas tersebut strategi akustiknya atau penanganan akustiknya tidak baik ya, suaranya akan masuk ke unit kita. Jadi ya hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli. Tolong dicek, bikin checklist sumber-sumber suara apa aja yang mungkin ada di ruangan tersebut gitu. Ya, ciri-ciri suara dari MEP biasanya ada getaran-getaran yang ngung, suaranya ngedengung yang terdengar di ruangan kita. Kita kadang-kadang nggak tahu sumber arah suaranya itu dari mana, tapi kita akan merasakan bunyi kayak gitu. Atau yang tadi seperti yang tadi apa suara air kolam renang klik 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 gitu. Itu juga bayangan-bayangan suaranya ada di ruangan, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Itu cukup mengganggu. Kemudian suara dari lift. Nah, kalau suara lift ting tong itu yang buka pintu tuh, liftnya terbuka, pintunya ketutup lagi. Biasanya masuk lewat pintu. Nah, perlu diperhatikan pintunya, apakah daun pintunya insulasi akustiknya cukup baik sehingga suara dari koridor nggak masuk ke dalam ruangan. Atau kadang-kadang orang melangkah di depan koridor kita juga, kita akan merasakan ada orang lewat, itu juga kurang menyenangkan ya, dan kadang-kadang bisa memberikan rasa tidak aman kepada kita yang lagi tinggal di apartemen. Oke. Ya, jadi konklusi dari bincang-bincang kita hari ini, ya teliti sebelum membeli ya. Jadi sebelum membeli apartemen, perhatikan kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar unit kita. Tadi kan sudah disebutkan poin-poinnya, dibikin checklistnya. Kedua, saat kita datang ke situ, kadang-kadang kita ngeceknya jam 2 siang, jam 3 siang. Itu juga tidak ada mungkin saat itu lagi tenang-tenangnya, traffic nggak macet, kemudian diskotiknya belum beroperasi, atau tetangga kita belum ada orangnya, belum ada kebisingan, jadi kita nggak tahu. Pas kita ngecek damai-damai aja apartemennya, tapi begitu kita udah beli, udah tinggal, ternyata baru masalah-masalah itu timbul satu persatu. Dan kalau untuk merenovasi atau memperbaikinya, itu bisa habis minimal puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau mau sempurna bisa miliaran. Jadi ya lebih baik teliti sebelum membeli. Sudah saatnya menjadi konsumen yang lebih pintar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya.